Selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-487. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-487 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham CPRO, ada saham Digi, ada saham Demas, BBNI, BMRI, dan saham BBRI. Sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan meng-highlight pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG kembali lagi untuk kesekian kalinya mencetak rekor all-time high dalam perdagangan hari ini, di mana dia sempat menyentuh level 7.216 dan berhasil closing cukup tinggi sekali hari ini, naik 1,17% di level 7.210. Tentu kenaikan ini masih cukup cukup optimis buat kita, namun selalu di balik itu kita harus selalu waspada bahwa kita tidak tahu kapan dia akan pembalikan arah. Jadi tentu teman-teman harus prepare dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi di bursa. Hari ini transaksi 15,8 triliun cukup besar dengan 244 saham naik, 253 saham turun, dan ada 193 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan hari ini kenaikan IHSG ditopang oleh pembelian juga dari net foreign yang mana membeli di seluruh market senilai 1,4 triliun. Kalau kita perhatikan dari RTI net foreign buy itu banyak yang masuk, ada di Telkom, ada di BBRI, ada di BBCA, ada di UNTR, dan ada juga di saham Astra International. Kalau kita teliti lebih jauh, pembelian ini lebih banyak ada di market ya, regular market di 1,3 triliun, kemudian di pasar nego dan tunai hanya sekitar 45 miliar. Kita masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham CPRO, di mana saham Sentral Proteina Prima Tbk ditutup melemah 3,49%. Saham CPRO sendiri kalau kita perhatikan hari ini sudah muncul ada panah merah di sini. Kemudian dia sempat menyentuh area SPK atau support paling kuatnya di 82, dan beruntung dia masih bisa bertahan di atas level tersebut. Ini kalau jebol maka ada potensi penurunan yang cukup dalam buat CPRO. Ditambah lagi indikator panel trendnya juga sudah berwarna merah, kemudian bandar flow juga ada warna merah, sehingga ini cukup buruk buat CPRO jika tidak mampu bertahan di 82. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, tentu harus prepare SL ketika dia turun di 82, karena kalau tidak maka ada potensi dia akan terus melanjutkan penurunan ke level berikutnya, yaitu kurang lebih di level 68 ya. Di sini ada Fibonacci 78,6% kalau kita menarik Fibo secara weekly di CPRO. Jadi teman-teman harus tetap waspada, jangan sampai dia jebol di bawah 82. Tapi kalau memang bisa bertahan di 82, tentu ini bisa menjadi pilihan yang menarik di saham ini. Tentu kita harus terkonfirmasi dengan warna panel trend warna kuning, kemudian bandar flow juga sudah berubah jadi warna kuning atau minimal menjadi putih kembali, sehingga tentu itu bagus buat CPRO. Tapi selama dia masih kondisi seperti ini, tentu ini cukup berbahaya jika tidak mampu mempertahankan area 82. Selanjutnya kita ada saham Arcadia Digital Media Tbk dengan kode emiten Digi, di mana saham ini ditutup melemah 2,82% di level 69. Digi saat ini berada satu tik di atas area SPK-nya. SPK atau support paling kuat saat ini ada di 68. Dan tentu kalau teman-teman yang ingin membeli, ya selama masih bertahan di 68, sebenarnya Digi masih aman-aman saja. Kalau kita lihat dari tren juga sebenarnya dari warna merah, kuning ke hijau ini masih baik-baik saja. Kemudian dari bandar flow warna putih masih menguasai, walaupun sudah muncul hijau sedikit-sedikit, tapi ini masih bisa dibilang aman untuk Digi. Tinggal satu kuncinya, yaitu harus bisa bertahan minimal di 68. Kalau memang bisa kuat bertahan di 68, tentu ini menarik buat kita koleksi. Yang penting sekali lagi panel trend tetap seperti ini, warna hijau. Kemudian bandar flow tetap warnanya putih lebih banyak, itu juga sudah bagus. Nah tinggal hari Senin teman-teman harus pantau kira-kira warnanya itu masih putih, masih hijau, atau dia sudah kembali warna merah. Kemudian panel trendnya apakah dia sudah warna putih
atau sudah warna merah. Nah, ini teman-teman harus bisa akses real time chartnya biar teman-teman bisa tidak ketinggalan. Nah, oleh sebab itu bagi teman-teman yang mungkin mau akses chartnya, teman-teman bisa ke website Joran Fest. Teman-teman bisa buka joranfest.com. Kemudian teman-teman bisa klik di layanan, teman-teman bisa pilih Joran Fest Chart System. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah dan bisa pilih untuk beli sekarang. Untuk pembayaran teman-teman bisa pakai OVO, Link Aja, Dana, dan BCA. Ini cuman 40.000 per bulan. Tapi kalau teman-teman mau akses keseluruhan dari Joran Fest ini, teman-teman bisa pilih yang langganan di bawah ini. Ada yang 109.000 per bulan, atau teman-teman mau ambil 3 bulan lebih hemat, atau yang mungkin 12 bulan sekaligus teman-teman bisa hemat sampai 240.000. Nah, apa fitur kalau teman-teman ambil paket full? Nah, ini teman-teman bisa dapatkan salah satunya dapat informasi analisa fundamental dan teknikal, itu ada di website. Kemudian teman-teman juga bisa menonton modul-modul dari kami. Yang pertama sudah rilis adalah bandarmologi, yang mungkin akan rilis di bulan April adalah psikologi trading dan money management. Kemudian teman-teman bisa nonton kembali semua rekaman webinar yang pernah kami lakukan dan kami laksanakan. Jadi teman-teman bisa akses itu kapanpun dan dimanapun secara bebas. Kemudian teman-teman bisa baca juga artikel-artikel premium ya yang sudah kita buat, dan itu tentu hanya spesial buat teman-teman yang bergabung di Joran Fest Membership. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan komunitas diskusi di Discord. Di sana teman-teman akan diinformasikan saham apa yang bagus, teman-teman bisa tanya saham ini menarik apa tidak, dan tentu itu selalu kita kasih selama di jam market untuk peta tradingnya. Kemudian kalau mau konsultasi bebas silakan tanya kapanpun selama kita ready untuk menjawab di sana. Dan terakhir teman-teman juga mendapatkan bonus chart tadi. Jadi Joran Chart System ini teman-teman juga bisa dapatkan ketika berlangganan menggunakan membership itu. Tapi kalau teman-teman mau cuma 40.000 cuma chartnya saja, ya tinggal daftar tadi menggunakan layanan Joran Fest Chart System. Jadi teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya kita ada saham Pura Delta Lestari Tbk dengan kode emiten Demas, di mana saham Demas ditutup melemah 2,7%. Demas dibanting cukup dalam hari ini, jebol dari area support paling kuatnya di 182, dan tren kemudian langsung berubah warna merah. Bundle flow juga cukup mengkhawatirkan, di mana muncul warna merah yang cukup besar, sehingga masih ada kemungkinan untuk Demas bisa terus melanjutkan penurunan. Bagi teman-teman yang mungkin mau membeli, tentu lebih bagus adalah ketika Demas bisa naik lagi di atas 182. Selama dia masih belum naik di atas 182, maka tentu ini belum menarik buat Demas, karena ada potensi bisa terus melanjutkan penurunan menuju ke level 170. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, pastikan dia naik di atas 182. Selama dia tidak naik di atas 182, lebih baik teman-teman wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita bergeser ke Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan kode emiten BBNI, di mana saham ini ditutup naik 1,51% di harga 8.425. BBNI masih sangat strong uptrend. Pergerakannya begitu luar biasa, berhasil menembus area RPK 8.200, kemudian berhasil menembus area SSR1 di 8.322, dan sekarang bisa bertahan di 8.425. Kemudian diikuti panel trend dari merah ke kuning, ini sudah oke. Kemudian bundle flow muncul warna putih sedikit, tentu ini menarik buat BBNI. Dan kemudian berapa target untuk BBNI jika yang sudah punya barang? Tentu terdekat ada di sekitaran area level 8.690, 8.700. Dan kalau itu berhasil ditembus, maka dia berpeluang untuk kembali menguji level all time high-nya di 10.250. Ini kita ambil Fibo secara monthly sehingga kita bisa lihat bahwa ternyata BBNI pernah mencapai 10.250, dan apakah di tahun ini dia bisa mampu untuk kembali hit dari 10.250 itu, nanti kita bisa lihat bersama. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, bagi yang belum punya barang, tentu ada beberapa level support yang bisa dijadikan acuan di sini. Ada di level 8.300, itu teman-teman bisa pakai, ada SSR1 sebagai support. Kemudian juga ada level RPK di 8.200. Itu juga bisa teman-teman pakai sebagai acuan untuk membeli. Selama masih bertahan di atas dua level tersebut, ya BBNI masih aman-aman saja. Selanjutnya kita ada saham Bank Mandiri Persero Tbk dengan kode emiten BMRI, di mana BMRI hari ini
ditutup di level 7.700, dimana kalau teman-teman bisa perhatikan BMRI hari ini stagnan ya, dia sempat naik ke 7.800, sempat ke 7.675, kemudian ditutup di 7.700. Saat ini dia masih belum mampu menembus resisten terdekatnya, ada di 7.700, kemudian ada 7.800, kemudian ada RPK di 7.875. Dan tentu selama dia tidak naik di atas itu, ini cukup rawan buat BMRI. Karena kalau dia tidak mampu tembus, ada potensi dia kembali turun ke 7.500. Di sana ada support paling kuat. Strategi buy seperti apa? Pertama, lebih baik kalau tidak mampu tembus, teman-teman bisa tunggu di sekitaran area 7.500 untuk entry. Tapi kalau bisa tembus, lebih baik adalah dia menembus sekaligus di area RPK di 7.875 baru teman-teman beli. Tapi kalau dia masih bermain di sekitaran situ, ya lebih baik kita wait and see dulu untuk ambil di BMRI. Dari tren merah ke kuning ini sudah mulai bagus, namun bundle flow ini masih muncul merah-merah kecil. Tentu ini masih belum terlalu menarik di saham ini. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-487 hari ini adalah saham Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan kode emiten BBRI. BBRI ditutup melemah 0,43% di level 4610. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, dia tidak mampu mempertahankan area support terakhirnya di 4620 dan closing di 4610. Tentu ini begitu buruk buat BBRI, dan kalau tidak bisa naik lagi di atas 4620 tadi, tentu ada peluang besar BBRI bisa menuju ke level 4370-an. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, tentu ya pastikan dia bisa naik di atas 4620, baru mungkin coba beli, prepare SL di bawah 4600, target ke 4860, atau teman-teman bisa tunggu lagi di sekitaran area 4370, 4400 untuk kemudian mengoleksi saham BBRI. Hal ini didukung oleh panel trend masih berwarna merah, artinya masih jelek. Kemudian bundle flow juga warna merahnya semakin meningkat, dan tentu ini juga semakin buruk karena ada distribusi yang semakin besar di saham BBRI. Oke, sekian dulu review saham di part yang ke-487 hari ini. Terima kasih baik teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.